Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Punya Cerita. Di sini kita bakal ulas alur cerita film-film keren untuk teman rebahan kalian. Tapi jangan lupa, tonton film lengkapnya juga, agar kalian lebih memahami makna dan tujuan di balik filmnya sendiri, yang mungkin tidak tersampaikan melalui ulasan singkat. Dan menonton film secara utuh pastinya akan memberikan kalian sensasi yang berbeda juga. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung ke ulasan cerita. Film yang bakal kita ulas kali ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1597 silam. Film yang berjudul The Admiral Roaring Durance ini rilis pada tahun 2014 lalu. Mengisahkan tentang seorang laksamana Korea yang bernama Yi Sun-shin yang melakukan pertempuran laut melawan pasukan Jepang pada masa dinasti Joseon. Pasukan Joseon di bawah kepemimpinan Yi Sun-shin hanya memiliki 12 kapal perang, sementara armada Jepang berjumlah 300 lebih kapal perang. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang disiksa, dan ia adalah Yi Sun-shin. Ia sempat diduga sebagai seorang mata-mata. Saat itu pula, Jepang berhasil merebut beberapa benteng dan hampir mencapai ibu kota. Yi Sun-shin kemudian dibebaskan tanpa gelar apapun. Yi Sun-shin yang baru saja bebas kemudian berusaha mengumpulkan pasukannya sendiri. Dan saat melakukan pertemuan, beberapa bawahannya khawatir dan mulai ketakutan. Karena hampir tidak mungkin 12 kapal perang yang mereka miliki bisa mengalahkan 300 kapal perang milik armada Jepang. Di tempat lain, pasukan Jepang sedang menyusun rencana untuk menangkap Raja Korea. Mereka sedang menunggu perwira baru yang ditugaskan oleh Kekaisaran Jepang, dan digadang-gadang menjadi satu-satunya orang yang dapat mengalahkan Yi Sun-shin. Yi Sun-shin sendiri sebenarnya dalam keadaan sakit keras, tapi ia sembunyikan semua itu dari bawahan-bawahannya. Yi Sun-shin mendapatkan laporan jika kapal musuh berjumlah 200 lebih. Tentara Jepang juga tidak segan membunuh dan memotong hidung mereka yang melawan. Anak-anak juga dijadikan sebagai target latihan. Yi Sun-shin sempat mengirim surat kepada seorang jenderal bernama Kwon Yul, yang isinya ia meminta bantuan pasokan senjata dan pasukan tambahan. Tapi Jenderal Kwon Yul mengabaikan semua permintaan tersebut. Dan akhirnya seorang perwira yang ditunggu pasukan Jepang tiba. Ia bernama Kuroshima. Ia berniat masuk melalui sebuah selat dan merobos masuk ke ibu kota. Salah seorang dari mereka sebenarnya tidak setuju dengan rencana tersebut dan sempat memperingatkan Kuroshima jika Yi Sun-shin bukanlah lawan yang mudah. Tapi ia tetap bersikeras dan yakin bisa mengalahkannya. Anak Yi Sun-shin yang khawatir dengan keadaan sang ayah sempat memintanya berhenti dan menyerahkan pasukan yang tersisa pada Jenderal Kwon. Tapi Yi Sun-shin menolaknya dan bersikeras tetap ingin berperang. Pasukan Jepang kemudian mulai menebar teror dan ketakutan dengan mengirimkan potongan kepala para tawanan yang mereka tahan. Kuroshima sendiri ternyata memiliki dendam pribadi pada Yi Sun-shin karena telah membunuh kakaknya pada perang 6 tahun lalu. Di tempat lain, seorang tentara Joseon tertangkap saat hendak melarikan diri.
Yi Sun-shin kemudian memenggal kepala tentara tersebut agar tidak ada lagi tentara yang berani melarikan diri. Yi Sun-shin kemudian memeriksa keadaan di sebuah selat bernama Myungrang. Arus di tempat tersebut tidak beraturan, sehingga bisa merugikan mereka dalam pertempuran. Dan jika air pasang naik akan menciptakan sebuah pusaran air yang besar, dan hal tersebut diperkirakan akan terjadi 2 hari lagi. Malam hari, saat Yi Sun-shin terbangun dari tidurnya, ia berhalusinasi melihat bawahan-bawahannya yang telah tewas. Dan saat itu pula, seseorang menyelinap masuk dan coba membunuhnya. Beruntung putranya melihat hal tersebut dan bergegas menyelamatkannya. Orang yang coba membunuhnya ternyata bawahan Komandan Baesul, komandan yang menganggap Yi Sun-shin ingin membunuh mereka, karena ingin melawan Jepang hanya dengan 12 kapal perang. Ketakutannya akan kematian membuatnya membakar kapal kura-kura yang menjadi satu-satunya harapan Angkatan Laut Korea. Tapi pada akhirnya ia tetap tewas saat hendak melarikan diri. Pasukan Jepang yang mendengar kabar tersebut langsung bergegas mempersiapkan serangan. Dengan sedikit harapan yang tersisa, Yi Sun-shin menatap tajam ke arah pusaran air, dan entah apa yang ia rencanakan. Lalu seorang mata-mata yang ia kirim untuk memata-matai Jepang mengirim sebuah kabar jika pasukan Jepang mempersiapkan 330 kapal perangnya untuk melakukan penyerangan besok pagi. Dan benar saja, pasukan dalam jumlah besar sedang dipersiapkan untuk menyerang ibu kota dan menangkap sang raja. Mereka semua yakin, kali ini dapat mengalahkan Yi Sun-shin dengan mudah. Para komandan yang mendengar kabar tersebut menganggap jika Yi Sun-shin hanya menuntun mereka pada kematian, jika terus bersikeras melawan Jepang hanya dengan 12 kapal perang yang tersisa. Yi Sun-shin kemudian mengumpulkan semua orang, lalu ia memerintahkan pasukannya untuk membakar semua tempat tinggal prajurit. Hal tersebut dilakukan untuk memotivasi mereka semua, jika tidak akan ada lagi kehidupan dan tempat untuk sembunyi, jika mereka semua lari dari peperangan ini. Yi Sun-shin kemudian mempersiapkan seluruh pasukannya. Beberapa biksu bahkan sengaja datang untuk membantu. Para penduduk desa juga sudah diungsikan ke tempat yang aman. Kapal-kapal yang tersisa mulai diberangkatkan. Mereka semua menuju Pulau Darah, tempat di mana Yi Sun-shin akan menjalankan rencananya. Seluruh senjata dan pasukan mulai dipersiapkan untuk menghadapi musuh yang akan segera tiba. Dan saat melihat ratusan kapal tentara Jepang mulai datang, pasukan Joseon kembali ketakutan. Mereka bahkan membawa perahu mereka bergerak mundur. Sekarang tersisa satu kapal utama yang masih bergerak maju, yaitu kapal yang dinaiki oleh Yi Sun-shin. Ia juga menolak menaikkan bendera untuk memanggil bala bantuan. Kurushima yang melihat hal tersebut kemudian mengerahkan satu batalion penuh untuk melakukan serangan pertama. Yi Sun-shin memerintahkan kapal diputar ke sebelah kanan. Seluruh meriam diarahkan langsung ke barisan depan musuh.
Dan disinilah rencana Yi Sun-shin dengan pusaran air terungkap. Saat kapal-kapal tentara Jepang mulai memasuki pusaran air, mereka terlihat tidak dapat mengendalikan kapal dan saling bertabrakan. Dan saat itulah Yi Sun-shin mulai melancarkan serangannya. Seluruh meriam kemudian mulai ditembakkan ke arah barisan depan musuh. Kapal kembali diputar ke arah kiri. Meriam kembali ditembakkan ke barisan depan musuh. Dan karena serangan tersebut dengan dibantu oleh pusaran air, formasi pasukan Jepang mulai terlihat kacau. Gagal dengan serangan pertama, Kuroshima kemudian mengirimkan batalion kedua untuk serangan selanjutnya. Melihat hal tersebut, Yi Sun-shin kemudian memerintahkan untuk memotong jangkar dan membiarkan kapal mengikuti arus sampai ke Pulau Darah. Pasukan dan senjata kemudian dipersiapkan untuk pertempuran jarak dekat. Beberapa kapal musuh berhasil mendekat. Para tentara Jepang juga mulai menerobos masuk ke dalam kapal utama. Empat kapal musuh terlihat mengapit kapal Yi Sun-shin dari berbagai arah. Seluruh pasukan terlihat mati-matian mempertahankan kapal dan melakukan perlawanan. Beberapa meriam diturunkan, ditumpuk dan diarahkan ke lambung kapal musuh. Seluruh meriam ditembakkan secara bersamaan. Satu kapal musuh langsung hancur karena ledakan tersebut, dan 3 sisanya terpental hancur menabrak karang. Melihat kapal utama berhasil selamat dari serangan kedua, semangat prajurit mulai kembali. Bahkan para pasukan yang sebelumnya lari ketakutan membawa kapal mereka kembali untuk bergabung dalam pertempuran. Kuroshima yang mulai menyadari rencana Yi Sun-shin kemudian menurunkan armada utamanya untuk melakukan serangan ketiga. Kuroshima juga memiliki seorang penembak begitu hebat di kapalnya, yang hampir saja berhasil membunuh Yi Sun-shin. Kapten An yang sebelumnya kabur diperintahkan melindungi Pulau Darah, sementara Yi Sun-shin memancing Kuroshima ke arah lain. Satu kapal kecil bermuatan penuh bahan peledak dikirimkan dan mengarah langsung ke kapal utama. Yi Sun-shin juga sudah kehabisan amunisi, sehingga tidak dapat menghentikan kapal tersebut. Kapal tersebut juga ternyata berisi tawanan yang dipaksa mengayuh untuk melakukan misi bunuh diri. Tembakan terakhir yang diarahkan ke kapal tersebut tidak sengaja mengenai rantai yang mengikat para tawanan. Di dalam kapal tersebut juga terdapat salah satu tentara Joseon yang bernama Im Jun-young. Ia seorang diri berusaha menghentikan perahu tersebut agar tidak sampai menabrak kapal utama. Ia bahkan harus tewas terbunuh di hadapan istrinya karena usahanya tersebut. Warga desa yang menyaksikan pertempuran tersebut dari atas tebing kemudian beramai-ramai melambaikan sesuatu untuk memberi tanda bahaya pada armada lainnya. Kapten An yang melihat hal tersebut menyadari jika armada utama berada dalam bahaya. Ia kemudian bergegas memberikan bantuan dengan menembakkan meriam ke arah perahu yang bermuatan bahan peledak tersebut. Kuroshima kemudian membawa perahunya melaju cepat ke arah armada utama. Beruntung Yi Sun-shin memiliki perhitungan yang tepat. Saat air pasang naik, pusaran besar tiba-tiba muncul dan memporak-porandakan armada utama milik pasukan Jepang.
Kini tersisa kapal Kuroshima yang menempel pada kapal utama. Pasukan Jepang mulai menyerang dan menaiki kapal utama. Pertempuran jarak dekat pun kembali terjadi. Mereka semua bertarung habis-habisan di atas kapal. Kedua belah pihak tidak dapat melakukan apapun karena terjebak oleh pusaran air. Lalu tiba-tiba sisa armada Joseon yang sebelumnya kabur kembali dan memberikan bantuan. Berbeda dari Kuroshima yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pasukan pendukung yang berada di belakangnya. Kuroshima kini harus berhadapan langsung dengan Yi Sun-shin. Dan dengan banyaknya anak panah yang menancap pada tubuhnya, ia tetap tidak mau menyerah dan berusaha menyerang. Hanya dengan satu tebasan, Yi Sun-shin berhasil memenggal kepala Kuroshima. Okizaka yang memimpin pasukan pendukung kemudian mengerahkan seluruh armadanya untuk melakukan serangan. Setelah melihat perahu yang dinaiki Yi Sun-shin sudah benar-benar terjebak di dalam pusaran air. Lalu tiba-tiba warga desa dan seluruh armada yang tersisa datang dan memberikan bantuan. Mereka berhasil menarik kapal Yi Sun-shin keluar dari pusaran air. Yi Sun-shin kemudian membawa perahunya melaju ke depan tepat ke arah pasukan musuh. Ia menabrak seluruh kapal yang berada di depannya. Dan ternyata kapal yang ia naiki adalah kapal kura-kura, yang memang didesain khusus untuk pertempuran seperti itu. Sementara kapal pendukung yang lain mengikuti dari belakang sambil menembakkan meriam. Melihat hal tersebut, Okizaka kemudian menarik mundur seluruh armadanya yang tersisa dan kabur dari medan pertempuran. Oke, sekian dulu ulasan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur bahan kalian. Kalau kalian punya saran atau film yang ingin kalian dengar ulasannya, bisa komen di bawah. Terima kasih.